dan salam sehat selalu untuk para asesor dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Indi Triutami. Saya adalah dosen di program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro Lampung. Pada pernyataan di dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya akan menggunakan metode pembelajaran melalui DIE atau Delivery Interaction Assessment. Pada delivery, saya akan membawakan mata kuliah melalui suatu strategi dalam penyampaian pembelajaran agar capaian pembelajaran tercapai. Pada interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan dari mulai membuka salam hingga mengakhiri perkuliahan. Pada assessment, yaitu digunakan untuk mengukur kinerja mahasiswa selama proses perkuliahan dari mata kuliah yang saya ambil. Nah, baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang DIE pada proses pembelajaran, lebih dahulu saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan, gawat darurat, dan manajemen bencana. Mata kuliah ini diajarkan pada tingkat 2 semester 3. Adapun jumlah SKS pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS dengan penjabaran 1 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. 1 SKS teori dijabarkan melalui 1 kali 50 menit dikali 14 pertemuan. Sementara praktikum 1 kali 170 menit dikali 14 pertemuan. Sama halnya dengan klinik, yaitu 1 kali 170 menit dikali 14 TM atau 14 pertemuan. Nah, 14 TM tidak termasuk dalam UTS dan UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penjabaran dari mata kuliah tersebut yaitu 1 teori sama dengan 1 dikali 50 menit dikali 14 pertemuan. Untuk praktek yaitu 1 kali 170 menit dikali 14 pertemuan. Sama halnya juga dengan di klinik, yaitu 1 dikali 170 menit dikali 14 pertemuan. Pada teori dan praktikum, 14 pertemuan belum termasuk UTS dan juga UAS. Lalu apa sih mata kuliah keperawatan gawat darurat dan juga manajemen bencana? Berikut deskripsinya, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penelaksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support, dan bantuan hidup lanjut atau advanced life support. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas, yaitu disaster nursing. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu untuk menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan dan manajemen bencana. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan kritis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan juga manajemen bencana. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa serta metode yang sesuai. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Materi perkuliahan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan juga manajemen bencana saya buat berdasarkan 2 blok, yaitu teori terlebih dahulu, baru praktikum. Nah, adapun untuk teori ialah di minggu pertama hingga ke-7. Yang pertama, konsep keperawatan
Yang kedua, konsep asuhan perawatan gawat darurat. Yang ketiga, prinsip utama pertolongan gawat darurat. Yang keempat, penilaian korban atau triase. Yang kelima, manajemen bencana dan kejadian luar biasa. Serta yang keenam atau teori yang keenam yaitu pemeriksaan fisik pada kondisi gawat darurat. Untuk praktikum, yang pertama, praktikum akan dilaksanakan pada minggu ke-8 hingga ke-14, mencakup pemeriksaan fisik tingkat kesadaran, pembukaan jalan nafas melalui hypogenic, jaw thrust menggunakan oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, dan juga neck collar. Lalu selanjutnya ialah mahasiswa mampu melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Lalu juga mahasiswa mampu dalam penanganan tersedak melalui Heimlich maneuver, abdominal thrust, sternal chest, dan juga back blow. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu dalam melakukan tindakan penghentian perdarahan, dan terakhir, mahasiswa mampu dalam penanganan evakuasi dan transportasi korban bencana. Sistem pembelajaran pada mata kuliah perawatan gawat darurat dan juga manajemen bencana meliputi sistem pembelajaran ceramah, diskusi dan juga presentasi, serta praktikum dan klinik. Untuk sistem pembelajaran ceramah, saya menggunakan metode dalam bentuk perkuliahan tatap muka dan juga tatap maya melalui media Zoom dan juga Google Meeting. Selanjutnya, saya juga menggunakan Zoom untuk mereka melakukan presentasi atas tugas-tugas yang sudah mereka lakukan. Pada sistem pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi yang selanjutnya nanti mahasiswa melakukan praktikum mandiri, atau mereka juga bisa melihat video-video praktikum yang ada di YouTube untuk selanjutnya mereka lakukan secara praktikum mandiri, dengan tujuan agar mahasiswa terbiasa berinteraksi dengan peralatan sehingga terampil dalam melakukan prosedur keperawatan dan mereka siap saat harus berhadapan langsung dengan pasien-pasien di rumah sakit. Pada sistem pembelajaran klinik, mahasiswa melakukan asuhan keperawatan langsung kepada pasien dengan kondisi gawat darurat yang ada di rumah sakit. Selanjutnya adalah interaction. Di dalam kelas, saya meminta mahasiswa untuk bertanya tidak hanya di akhir perkuliahan, tetapi juga boleh pada saat proses perkuliahan agar proses interaksi di dalam perkuliahan selalu aktif dan tidak membosankan. Selain interaksi dalam kelas, saya juga melakukan interaksi melalui Google Classroom untuk melakukan feedback atas tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Yang ketiga yaitu assessment, di mana bertujuan untuk menginformasikan kepada mahasiswa tentang penilaian dari RPS yang telah saya buat. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui tentang pembobotan nilai sehingga mereka mempersiapkan strategi belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Adapun penilaian tersebut untuk teori sendiri saya memberi bobot 35%, mencakup UTS, UAS, kuis dan juga tugas yang masing-masing memiliki komponen penilaian tersendiri. Untuk praktikum, saya juga memberi bobot 35% meliputi laporan pendahuluan, keaktifan dan juga ujian praktikum. Sementara untuk klinik, saya memberi bobot 30% meliputi laporan pendahuluan, penampilan klinik dan juga studi kasus. Demikianlah pernyataan dari dosen sebagai unjuk kerja kandidat perguruan tinggi bidang pengajaran. Setelah ini marilah kita sama-sama menyimak contoh pembelajaran yang saya lakukan dalam bentuk tatap maya melalui Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, Ibu juga senang nih kalau kalian semua dalam kondisi sehat. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang yang namanya materi triase. Namun sebelum kita masuk nih ke apa sih triase itu, kita akan pemanasan dulu ya lewat quizzes. Tujuannya nanti biar kalian nggak buta-buta banget lah tentang triase gitu ya. Udah ada untuk linknya sudah Ibu ada di chat, kolom chat ya. Ya, sekarang kita masuk ke quizzesnya gitu ya. Oke, sekarang silahkan untuk memasukkan kodenya. Ya, 174603. Yuk, 174603. 174603. Ya, sudah ada Vera, udah. Desi sudah bergabung. Sudah semuanya? Oke ya. Baiklah, kita mulai ya kuisis kita pada pagi hari ini. Ya, sementara baru Vera nih yang juara pertama. Ya, Adinda saat ini. Masih Adinda? Oke, Adinda tersusul oleh Dwi. Masih Dwi untuk yang pertama. Masih Dwi juga. Oke, masih Dwi. Sudah. Oke, kita lihat dulu ya peringkatnya. Oke, peringkat pertama adalah Dwi, yang kedua Adinda, dan juga ketiga ada Sisil. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang pertama atau materi utama kita pada hari ini. Oke ya. Lihat semua slide-nya? Terlihat, Bu. Oke ya. Kelihatan, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti kita pada hari ini gitu ya, tentang triase. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian ya. Pernah nggak masuk ke ruang IGD atau main ke ruang IGD atau misalnya kayak mengantarkan nih orang tua atau mungkin teman ke ruangan IGD dan melihat garis-garis warna-warni seperti ini? Pernah, Bu. Mungkin yang lain sih pernah ya. Oke ya, tapi kita ada nggak yang atau mungkin tahu artinya gitu? Kok ada warna-warna ini? Apa sih artinya? Atau mungkin belum tahu nih gitu? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar sih apa sih arti garis-garis yang ada di IGD gitu ya. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang triase ya. Di sini juga di slide Ibu juga ada warna ya. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna hitam sesuai dengan yang slide pertama tadi gitu ya. Nah, hari ini ketika kita sudah selesai belajar, tentu kita ingin mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Di mana yang pertama tujuan pembelajaran ini adalah setelah kita belajar masa mampu nih menjelaskan tentang pengertian triase. Lalu yang kedua, masa mampu dalam mengidentifikasi pengkategorian triase berdasarkan kasus gawat darurat. Dan yang ketiga, masa mampu dalam menguasai asuhan keperawatan berdasarkan kegawatan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai nih pada hari ini. Nah,
Pengertian triase gitu ya. Nah, triase adalah proses khusus dalam memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan ataupun intervensi kegawatannya. Itu berdasarkan Permenkes RI nomor 47 tahun 2018. Lalu selanjutnya tujuan triase ialah dengan kita tadi nih memilah pasien berdasarkan beratnya, maka tujuan triase ialah untuk menentukan nih pasien mana yang lebih dulu mendapatkan penanganan berdasarkan tingkat kegawatan, gitu ya. Jadi kita sudah memilah pasien berdasarkan berat cederanya, selanjutnya kita menentukan pasien mana nih yang lebih dulu untuk mendapatkan penanganan. Nah, prosedur triase, gitu ya. Prosedur triase yang pertama, penilaian tanda vital dan juga kondisi pasien. Jadi prosedur triase itu yang pertama, kita nilai dulu nih tanda-tanda vital dari pasien dan juga kondisi pasien. Apakah tanda-tanda vitalnya stabil? Atau malah nggak stabil? Atau apakah kondisi pasien gelisah? Mengalami penurunan kesadaran? Nah, itu yang pertama kita nilai. Yang kedua, kita menilai tindakan yang diperlukan. Apakah tindakan ini perlu untuk pasien? Apakah tindakan ini harus segera diberikan kepada pasien? Lalu yang ketiga, penilaian harapan hidup. Nah, sebagai seorang tenaga medis gitu ya, kita harus tahu nih, ketika ada pasien yang datang ke ruangan IGD gitu ya, dan kita melihat kondisi pasien, kita bisa menilai harapan hidup dari pasien tersebut. Apakah pasien ini memiliki harapan hidup yang tinggi, atau justru mereka tidak memiliki harapan hidup. Lalu penilaian kemampuan medis ya, terutama yang ada di rumah sakit atau di ruang IGD. Lalu prioritas untuk penanganan definitif, artinya penanganan definitif itu penanganan yang menggunakan alat-alat bantu gitu ya, dan tentunya pemberian label. Ini adalah prosedur triase yang harus diketahui ya oleh seluruh perawat-perawat di IGD, sehingga nantinya dengan kita mengetahui prioritas, kita akan menekan yang namanya angka morbiditas atau angka kesakitan, lalu angka mortalitas atau angka kematian dan juga kecacatan gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kategori triase gitu ya. Nah, seperti ini. Tadi kalau kalian sudah melihat ada warna merah gitu ya, ada warna kuning, warna hijau dan juga warna hitam. Ternyata masing-masing warna itu memiliki arti. Kalau warna merah itu berarti area resusitasi ya, di mana pasien dengan kondisi gawat darurat dan yang mengancam jiwa dan harus mendapatkan penanganan atau pertolongan segera. Sementara kondisi warna atau kategori triase warna kuning berarti pasien dengan kondisi gawat tapi tidak darurat gitu ya. Lalu kalau hijau pasien dengan kondisi tidak gawat dan juga tidak darurat, sementara warna hitam mengartikan bahwa pasien sudah kondisi meninggal atau mereka yang awalnya masuk ke area merah atau area resusitasi, mereka gagal ketika untuk mencapai kesembuhan atau penyelamatan pasien, sehingga akhirnya pasien masuk nih ke dalam triase warna hitam seperti itu. Nah, ini adalah penggolongannya berdasarkan penyakitnya. Ibu kasih beberapa contohnya. Kalau warna merah yang artinya gawat darurat ya, contoh-contoh untuk penyakitnya atau pasien yang datang ke IGD dengan kondisi akut miokard infark atau serangan jantung ya. Biasanya kondisi ini pasien itu akan mengalami namanya kesulitan bernapas, pasien akan sesak napas ya, dan juga pasien akan yang mengalami namanya gelisah atau bahkan penurunan kesadaran. Sehingga di ruang IGD pasien tersebut akan masuk dalam kategori warna merah. Lalu pasien-pasien dengan trauma kepala akibat kecelakaan lalu lintas dengan GCS di bawah 8, ya kondisi ini terkadang menyebabkan pasien juga mengalami penurunan kesadaran, gitu ya. Bahkan kondisi-kondisi mereka tidak RR-nya juga atau pernapasannya juga mengalami peningkatan, ya sesak nafas.
sehingga mereka akan masuk ke dalam kondisi warna merah atau area resusitasi. Sementara warna kuning, tadi Ibu tanya nih, warna kuning berarti apa artinya? Gawat tidak darurat. Gawat tidak Iya, darurat. dia gawat sih tapi tidak darurat. Biasanya kondisi pasien yang datang itu adalah korban-korban kecelakaan lintas dengan adanya patah tulang gitu ya, ataupun luka robekan. Atau pasien-pasien dengan kondisi nyeri akutnya, itu akan masuk ke dalam kategori warna kuning. Sementara warna hijau biasanya kondisi pasien yang tidak gawat, tidak darurat gitu ya. Mereka contohnya adalah demam tinggi tapi titik V-nya stabil, lalu luka memar ya, ataupun juga ada fraktur ekstremitas atas gitu ya. Jadi frakturnya bagian ekstremitas atas. Sementara warna hitam ya sudah seperti dicontohkan tadi ialah pengkategorian untuk pasien yang sudah meninggal dunia atau mereka gagal ketika diresusitasi seperti itu. Nah, sebagai seorang perawat, terutama yang bekerja di ruang IGD, kita harus paham tentang asuhan keperawatan pada kondisi gawat darurat. Nah, di mana yang pertama kita perlu mengkaji nih, ya, mengkaji kegawatan, terutama dilihat dari RW-nya, breathing-nya, sirkulasinya, gitu ya. Kalau kita mau mengkaji RW, kita harus melihat dulu nih, apakah jalan nafas pasien ini bersih, tidak ada sumbatan gitu ya. Tidak ada, contohnya tidak ada gigi palsu, tidak ada perdarahan di situ, tidak ada sekret, tidak ada cairan gitu ya. Jadi memang kita harus lihat nih ya, kita harus pastikan bahwa RW-nya itu atau jalan nafasnya bersih dulu, clear gitu ya. Tapi misalnya dalam kondisi-kondisi ini tindakan pembersihan jalan nafas tidak berhasil, kita akan melakukan yang namanya tindakan RW definitif, yaitu bagaimana kita melakukan tindakan contohnya seperti intubasi yang tujuannya ialah bagaimana memberikan pernapasan atau memperkaya oksigen yang masuk atau kita menggunakan alat bantu napas. Nah, selanjutnya breathing nih. Kalau tadi kita ngomongin RW-nya sudah clear, kita ngomongin breathing-nya. Nah, breathing ini adalah kita ngomongin ventilasi, proses masuk dan keluarnya oksigen. Terkadang RW yang baik itu tidak menjamin loh ventilasi yang baik. Oleh karena itu di sini kita perlu nih mengobservasi apakah ada tanda-tanda hipoksia ya, seperti pucet ya ataupun sianosis. Kita terus harus observasi. Kita lihat nilai AGD-nya, kita lihat saturasi oksigennya, itu sangat penting. Jadi kita di sini adalah tindakannya dengan mengobservasi. Ya, monitor seperti itu. Lalu sirkulasi. Nah, kalau ngomongin sirkulasi ini berhubungan dengan status hemodinamika nih ya, mulai dari tekanan darahnya yang paling utama. Kita lihat nih, apakah pasien-pasien cenderung mengalami hipotensi atau tekanan darah yang turun ya, atau nadinya sudah mulai tidak teraba nih. Nah, terkadang kondisi seperti ini menandakan pasien yang mengalami namanya hipovolemia atau kekurangan cairan. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini kita sebagai perawat di IGD harus tahu, oh bahwa dengan tindakan pemberian cairan akan membantu nih di bagian sirkulasi. Tapi jika pasien datang dengan kondisi perdarahan yang hebat, misalnya nih, setelah kita kaji tadi, keluarga menyampaikan bahwa pasien itu keluar darah gitu ya, atau mengalami perdarahan yang banyak gitu ya. Terus pasien datang, kita tensinya sulit dilakukan, nadinya juga sulit raba, maka kita perlu memberikan yang namanya selain cairan ialah dengan transfusi darah untuk mengganti darah yang tadi sudah keluar seperti itu. Lalu selanjutnya selain ABC kita akan ngomongin tentang disability gitu ya, atau kita harus mulai ngecek nih status neurologisnya gitu ya, kita cek kesadarannya. Terkadang kesadaran yang buruk itu karena pasien kekurangan oksigen, sehingga perfusi oksigen ke bagian neurologi atau ke bagian otak berkurang. Akibatnya pasien juga bisa mengalami namanya penurunan kesadaran. Oleh karena itu, di sini kita harus terus mengecek kesadaran pasien, terutama dilihat dari GCS-nya.
Dan yang terakhir ialah exposure gitu ya. Apa tindakan yang dilakukan kalau kita mau mengkaji exposure gitu ya? Ya tentu kita buka dulu pasiennya nih, pakaiannya ya, pakaian pasien ya. Kita buka dulu untuk melihat nih keseluruhannya gitu ya. Apakah ada luka lecet, apakah ada memar. Nah, terkadang memar itu menandakan adanya perdarahan pada bagian organ dalam. Oleh karena itu, dalam mengkaji exposure, kita harus membuka pakaian pasien secara keseluruhan ya. Karena kita nggak tahu nih, jangan-jangan di belakang atau di punggungnya gitu ya, atau di perutnya ada memar seperti itu. Nah, inilah asuhan keperawatan yang harus kita lakukan pada kondisi gawat darurat. Sehingga penanganan kasus emergensi atau kasus gawat darurat itu tujuannya ialah melepaskan pasien dari kondisi yang mengancam jiwa. Sampai sini, paham nggak? Paham nggak sampai sini? Paham, Ibu. Paham ya? Paham, Paham ya? Oke. Mungkin ada yang ingin menyampaikan nggak manfaat kita belajar hari ini itu apa sih gitu? Izin menjawab, Ibu. Oh, oke. Reza, gimana Za? Kami sudah memahami terkait dengan triase, bahwa dengan belajar triase kita jadi tahu bagaimana cara menangani pasien dengan cepat dan tepat. Seperti itu. Iya, oke. Nah, sekarang Ibu tanya lagi nih. Apa sih pengertian triase? Mungkin yang teman-teman yang lain? Pengertian triase? Proses dalam memilih pasien atau memilah pasien, Ibu. Iya, bagus sekali Sally Cornelia, bahwa namanya pengertian triase adalah proses untuk memilih atau memilah pasien gitu ya. Oke, kalau tadi kita mereview quizzes kita tadi, berarti ada berapa nih jumlah triase atau warna triase? Ada 4 ya. Terus kalau kita ngomong area warna merah disebut juga dengan area apa sih? Resusitasi. Ya, oke, jadi cukup paham ya untuk pembelajaran kita kali ini ya. Seperti itu ya. Oke, kalau itu terima kasih. Ibu akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.